kurang diulang lagi ya. Ya. Musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik. Iya, bukan mau beda ya. Nah, lagi sama Mujeng Nabila. Nah, ini kita Di sini kami akan mempresentasikan tentang hal-hal yang yang harus dimiliki oleh orang tua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Firman Sidik Dan saya Muhammad Jaki Syamsul Fahri. Kami dari kelompok 9. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum ke materi, ada yang tahu itu apa itu akidah? Instruksinya. Berarti saja ya, kebalikan. Depan. Ya. Beta. Terima kasih untuk Beta. Mas, nomor 1. Untuk keywordnya, bila saya sebut nama Novita, bilang hatur thank you. Novita. Poin-poinnya catatnya. Ini Pak. Seorang khatib harus memahami akidah yang sahihah. Akidah itu kepercayaan yang sahih, yang benar. Sahihah itu benar, sehingga dia tidak sesat dan tidak menyesatkan orang lain. Kalau seorang khatib tidak mempunyai akidah yang sahihah yang benar, dia akan menyesatkan orang-orang yang mengikuti sholat Jumat. Yang kedua, seorang khatib harus memahami fikih. Ada yang tahu itu fikih? Berdiri. begini ketentuan dari Islam jika begini itu kan menunjukkan sholat itu kan Ada yang bisa menambahkan? instruksi Kebalikan. Sebut salwa. yang sebenarnya menambahkan ya untuk video itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara bersuci, yang bagaimana sholat yang benar. Terus ada pengalaman tentang hukum. Terima kasih untuk saudara Ibel sama Salwa. Untuk keywordnya seperti yang tadi ya. Ibel, Salwa. Seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Betul kata Salwa dan Ibel, fikih itu seperti pemahaman. Nah, itu kalau tidak mempunyai ilmu fikih, maka seorang khatib itu bodoh, maka dia akan menyesatkan. Kalau mempunyai fikih, dia manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Dia akan menunjukkan jalan yang lurus. Nah, materi kedua akan disampaikan oleh teman saya.
seorang khotib harus memperhatikan keadaan masyarakatnya, kemudian harus mengingatkan kepada mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan untuk mendorong kepada ketaatan. Jadi seorang khotib itu harus memperhatikan keadaan masyarakatnya, lalu harus mengingatkan kepada mereka untuk menyimpangkan dan mendorong pada ketaatan. Dan poin yang keempat, seorang khotib sepantasnya juga harus seorang yang salih. Kalau tidak sorry, enggak dia salih amalkan. Jadi seorang khotib sepantasnya kan juga harus salih untuk mengamalkan ilmunya dan tidak melanggar larangannya sehingga akan memberikan pengaruh kepada seluruh yang mendengarkannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Nah, di sini bila ada yang mau bertanya silakan. Kebalikannya untuk senang. Pending. Di kelompok seberapa? Kelompok berapa? 17. Tadi dia teh seorang khotib sepantasnya juga seorang yang salih. Benar. Acana macam Oh, masalah. Nah, maksudnya teh tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh, maksud pengaruh kebaikan kepada pendengarnya. Kelompok 14. 17 ditulis di kertas kelompok. Ya. Maksud dari pengaruh. Maksud dari akan memberikan pengaruh kebaikan kepada pendengarnya. Maksud dari Akan memberikan pengaruh kebaikan kepada pendengar. memberikan Pengaruh nabi. Pada pendengar. poin ke seberapa? Poin 4. Oke. Pertanyaan dari Windy, maksud dari akan memberikan pengaruh kepada yang mendengar. Maksud izin menjawab. Maksud dari akan memberikan pengaruh kepada pendengar. Jadi kalau seorang khotib mempunyai ilmu, maka akan memberikan contoh dari khotib itu akan mengajarkan bagaimana tata sholat, tata cara beribadah sholat Jumat, seperti itu. Ya. Jadi kalau seorang khotib yang tidak mengamalkan ilmunya, jadi pada para pendengar juga akan menyesatkan para pendengar. Ada yang bisa menambahkan? Depan. Jadi kan seorang khotib harus yang soleh gitu. Nah, yang nantinya akan memberikan pengaruh yang baik kepada yang makmum yang paling artinya. Nah, artinya teh
Jadi kalau khotib itu berilmu, memiliki ilmu yang baik seperti ilmu fikih, akidah yang tinggi, otomatis dalam penyampaian hikmahnya akan memberikan sebuah pernyataan dan juga amanat yang pastinya baik. Nah, nantinya akan mengarahkan para makmum sholat Jumat itu kepada jalan kebaikan. Terima kasih. Boleh. Betul. Oke, aku satu lagi. Nasi. Berganti. Bumen. Yuk. Ya. Bumen pensil. Buku lah. Kan tadi yang sudah dibilang sama Sia terus Betty juga. Jadi seorang khotib akan memberikan pengaruh kebaikan kepada pendengar. Jadi apa yang dilakukan si khotib kan khotibnya di sini teh mungkin sebagai secara tidak langsung sebagai pemberi ilmu. Jadi kalau misalkan si khotibnya melakukan kesalahan, misalkan berbuat misalkan seorang khotibnya mabuk-mabukan gitu kan secara tidak langsung saja bakal dicontoh gitu kuno ngadengakeun si khotib eta saat bicara teh. Jadi kenapa di sini khotib akan memberikan pengaruh kebaikan kepada pendengar? Jadi karenanya itu secara tidak langsung si khotib teh sebagai guru juga untuk pendengar yang diberikan ilmu oleh khotib. Terima kasih. Gimana Widi? Kesimpulan. Jadi seorang khotib teh sebagai contoh maksud saya kan khotib teh misalnya imam dicontoh dengan kita makmum gitu, paham? Terima kasih Surya. Itu Isma sama Ayu berikutnya seperti tadi. Ayu Isma. Thank you. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Iqbal. Kapan ada